cukup nggak sih kalau dipenuhinya hanya dengan materi dan keinginan aja? Misalnya gini nih si anak, ma aku pengen punya sepeda, ma aku pengen punya pengen jajan ini, ma pengen pokoknya semuanya keinginan tuh dipenuhi gitu. Nah, gimana dengan itu gitu? Apakah menyayangi itu cukup dengan materi dan memenuhi apa yang dia mau gitu kan? Ya, jadi memang sebenarnya eh, kalau kita bawa ke landasan filosofisnya sih. Ya kan istilahnya apa ya? Jadi kita harus tahu kan sebetulnya apa yang benar-benar dibutuhkan anak dalam tumbuh kembang yang sehat. Ya. Jadi materi sama keinginan itu kalau dipenuhi semua itu udah sehat belum sih gitu? Nah, itu dia, kita kembali ke landasan filosofisnya dulu gitu ya. Siap. Jadi kalau kebahagiaan disamakan dengan materi gitu ya, rasa sayang itu disamakan dengan materi, nah ini kan sebenarnya bukan cara berpikir yang diajarkan di dalam Islam. Nah, artinya ini cara berpikir yang lahir dari pemikiran selain Islam. Betul. Dan inilah sebenarnya kalau kita lihat di dunia barat gitu ya, yang memang kehidupannya sangat sekuler sekali, ya memang itu yang dicontohkan gitu. Sayang itu dengan pemenuhan materi, bahagia itu kita terpenuhinya materi gitu. Komunis dan kapitalis ya, bisa memandang materi segala-galanya. Ya. Dan ini juga sebenarnya tidak terkecuali juga di Indonesia, walaupun Indonesia ini mayoritasnya umat Muslim, tapi secara cara pandangnya ternyata lebih banyak mengadopsi cara pandang sekuler gitu, kapitalis gitu, sehingga mendudukkan rasa sayang itu ketika kebutuhan materi anak itu terpenuhi gitu. Dibelikan iPhone lah, dibelikan baju-baju yang paling mahal lah, ya itu intinya materi. Nah, padahal Islam tidak seperti itu. Nah, dalam Islam ini sudah mendudukkan bahwa rasa bahagia itu adalah ketika Allah ridho kepada kita. Artinya apa? Kalau kita mau memberikan yang terbaik bagi anak kita, ketika kita ingin menunjukkan rasa sayang kita kepada anak, yaitu tentu adalah dengan mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah dulu. Gitu. Nah, artinya pada pemilik jiwa. Nah, pada pemilik jiwa gitu kan. Nah, kita kan selalu bahas tentang mesin hati, gitu ya. Mesin hati eksistensi, mesin hati kasih sayang, mesin hati penghambaan. Nah, ketika rasa sayang itu hanya muncul secara fitrah anak lahir dari ibunya, itu sebenarnya baru memenuhi mesin hati kasih sayangnya. Supaya lebih tinggi lagi levelnya dari itu, gitu kan. Nah, harus kita kembalikan lagi kepada pencipta kita tadi, pencipta anak kita tadi, bahwa Allah memerintahkan kita untuk menyayangi anak kita. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan mereka hukum-hukum Allah. Artinya kalau kita sayang kepada anak kita, maka jadikanlah mereka hambanya Allah yang sepenuhnya. Abdullah gitu. Jadi inilah bentuk sayang kita sebagai seorang muslim kepada anak kita yang juga kita didik menjadi seorang muslim yang taat. Kalau hanya sekedar dengan materi itu ya pemenuhan rasa sayang itu mungkin hanya di mesin hati eksistensi jadi yang terpenuhi gitu. Sementara di mesin hati penghambaannya malah seringnya nggak dapat. Padahal itu penting ya, iya, fondasi dasar ya. Nah, tapi kalau kita penuhi di mesin hati penghambaannya dengan sejarah fitrahnya sudah ada di mesin hati kasih sayangnya, insya Allah nanti itu akan lebih kuat, apalagi ketika kita memang mampu juga memberikan kebutuhan-kebutuhan materinya secara cukup gitu, nggak berlebihan juga gitu. Apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Nah, kan berbeda antara keinginan dan kebutuhan itu kan berbeda. Betul. Anak butuh baju, ya sudah baju yang menutup aurat, yang bersih, rapih, cukup gitu. Nggak perlu juga yang pakai benang emas gitu kan. Itu keinginan ya, itu tambah benang emas, bedanya harus kayak gimana, harganya harus sekian. Atau ya sekali-sekali kalau untuk anak yang masih kecil masih oke lah ya, anak pengen baju princess gitu kan, kita belikan gitu. Tapi ya bukan kita jadikan itu sebagai standar rasa sayang kita kepada anak. Ketika anak mulai berlebihan, mah pengennya yang sayapnya 5 meter gitu. Pengen pakai emas. Pengen yang benangnya emas yang gini-gini ya. Hal kita juga harus narik batas akhirnya kan. Nah, itu tidak diperlukan gitu, yang kayak gitu-gitu nggak perlu gitu. Nah, kita mampu untuk membatasi anak dalam hal eksistensi yang berlebihan, kita lebih kuatkan di penghambaannya. Itulah sebenarnya rasa sayang kita yang
di mesin hati kasih sayang itu yang paling sesuai fitrah tuh itu sebenarnya. Masya Allah.